Halo guys, selamat datang kembali di acara Kupas Tuntas di Wilmar Business Indonesia. Kali ini adalah Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Jadi konsepnya agak berbeda dengan yang kemarin itu. Kalau misalnya Kupas Tuntas kemarin itu dengan dosen-dosen, kali ini di Manajemen Pemasaran Internasional kita akan coba mengupas dengan alumni dari Manajemen Pemasaran Internasional sendiri. Jadi di saat ini ada dua alumni, salah satu beberapa alumni terbaik dari Manajemen Pemasaran Internasional. Ada saudara Christopher Taligan dan ada Rego Kasih. Jadi mereka ini adalah alumni angkatan pertama di Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik Wilmar Business Indonesia. Jadi kita akan coba membahas sebenarnya apa-apa saja yang mereka pelajari di Prodi MPI sendiri, dan kira-kira yang mereka pelajari itu berguna nggak sebenarnya untuk masa depan mereka dan bagaimana aplikasinya. Jadi dengan kata lain sih, kita ingin melihat sih potensi profesi dari manajemen pemasaran internasional atau pemasaran itu sendiri terhadap si individu atau si mahasiswa, dan di saat dia ingin menjadi seorang karyawan, berbisnis, atau seorang profesional dan lainnya. Nah, untuk itu juga pertama sekali mungkin kita coba mengulas sedikit ya potensi-potensi dari pekerjaan-pekerjaan top yang bakalan mungkin mendapatkan benefit atau pendapatan yang paling besar. Antara lain itu ada registered nurse, terus ada software developer, itu termasuk pekerjaan-pekerjaan yang dicari mempunyai pendapatan yang paling besar di dunia. Lalu ada financial managers, ada operations managers, ada juga, nah ini nih untuk Prodi MBA sendiri ada marketing specialist. Ya, ada marketing specialist, ada market research analyst yang juga bakalan dipelajari di Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Ada juga service and sales representatives yang di dalamnya itu adalah ilmu-ilmu yang dipelajari di Manajemen Pemasaran Internasional. Jadi sebenarnya ya top jobs yang ada yang bakalan dicari nanti di masa depan itu semuanya dipelajari di Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Itu. Jadi itu yang mendasari kenapa Politeknik Wilmar Business Indonesia memilih salah satu prodinya itu adalah manajemen pemasaran internasional, karena potensi ilmu tersebut dipakai nantinya di dunia nyata, di dunia kerja, di dunia bisnis, itu bakalan selalu ada seperti itu. Nah, ini kita dapat ini sourcesnya itu dari Business Insider. Itu bisa kalian nanti bisa lihat nanti di linknya di Business Insider, bahwasannya ini best jobs yang bakalan ada di masa depan. Makanya ada marketing specialist itu, dan itulah yang bakalan diharapkan mahasiswa di Prodi Manajemen Pemasaran Internasional di saat dia lulus, dia bakal menjadi seorang marketing specialist seperti itu. Nah, kita coba mengupas tuntas nih dengan alumni kita, Christopher dan juga Rego. Mungkin kita coba langsung lihat pengalaman mereka langsung. Jadi kalau misalnya di saat kalian kuliah dulu ya, susah nggak sih memahami kira-kira, aduh aku mau jadi apa ya nantinya? Aku pas masuk ke dalam prodi ini, nanti kedepannya saat tamat aku mau jadi apa ya? Siapa? Susah nggak? Ya, benar. Kalau saya sendiri sih waktu awal kuliah itu ya, ini kan kemarin masih dua jurusan, ada akuntansi dan ada juga manajemen. Nah, saya langsung pilih manajemen gitu. Nah, karena saya lihat bahwa manajemen itu itu tetap dibutuhkan, karena manajemen itu kan mengelola, kita harus mengelola semua, kita kelola. Pemasaran, nah berarti sudah dua kebutuhan manajemen dan pemasaran. Sekarang di seluruh dunia ini semua bagian itu memerlukan pemasaran, ya bisnis maupun pekerjaan ya, semua profesional, ada kesehatan juga, bahkan ya negara sendiri juga
memerlukan pemasaran ya, bukan program pemerintah atau apa yang pemerintah punya itu, makanya ada BUMN juga. Nah mereka juga butuh pemasaran, jadi pemasaran itu mencakup luas. Jadi gambarannya sih nggak mungkin nggak dapat bagian gitu. Pasti skopnya pasti ada, walaupun 0,01% pasti terlibat dari ada keyakinan bahwasanya ini bakalan bermanfaat untuk Christopher sendiri nanti pas sudah selesai tamat ya. Iya. Oke. Kalau Rego sendiri gimana? Sama sih Pak, kurang lebihnya pertama kali pas pilih WDI memang maunya langsung ke manajemen pemasaran karena saya lihat kalau di manajemen pemasaran itu luas, jadi itu kayak semua bagian kehidupan kita tuh pasti butuh ilmu itu. Oke. Ya. Jadi itu entah dari diri kita sendiri maupun untuk orang lain pasti butuh manajemen pemasaran dan pasti itu mencakup banyak orang, kita ketemu banyak orang, terus kita bisa belajar banyak ilmu. Selain pemasarannya itu kita juga bisa banyak ilmu yang kita dapat dari ilmu itu sendiri. Karena di dalam marketing sendiri kan kita juga belajar bersosialisasi ya, lingkungannya gitu sih. Jadi seru sih kayaknya kalau di manajemen itu nggak monoton dia. Walaupun luas ya kan, tapi nggak membosani kuliah yang dipelajari. Pasti seru, menyenangkan. Saat ini kan kalian juga sudah bekerja ya? Iya. Sudah bekerja ya. Masa pengalaman kalian setelah tamat udah menjadi alumni nih dari manajemen pemasaran internasional nih, susah nggak waktu itu mencari pekerjaan? Kalau waktu itu setelah sidang itu kemudian 1 minggu kemudian sudah dipanggil. Oh iya? Ya. Wah, kalau biasa. Pada saat itu tempat pekerjaannya adalah tentang manajemen pemasaran, tapi rumah sakit. Nah ini kan berarti dunia kesehatan juga membutuhkan pemasaran. Iya. Nah, berarti seminggu setelah sidang, ya sudah langsung dilirik dan dipanggil ya? Sudah dipanggil karena sebelumnya kan saya sudah tawarkan bahwa saya ini sedang menyusun begitulah. Saya mau melamar di sini. Yeah. Oke, tadi begitu. Tapi minggu setelah sidang itu langsung dipanggil. Ada nggak menurut Christopher waktu itu ya? Ada nggak pengaruh ilmu yang misalnya jurusan yang dipilih Christopher dengan kebutuhan si rumah sakit tadi ya? Ya. Ada nggak pengaruh itu? Ada. Karena memang sebelum waktu saya taruh lamaran, saya kan dipanggil untuk berdiskusi oleh pimpinannya. Ya dia cerita semua tentang marketing. Dia tanya-tanya semua, bahkan ya kami di atas kertas gitu menggambar, menulis ini marketing ini tempatnya di mana. Kalau misalnya ada case ini seperti apa, coba. Nah, untungnya ya pelajaran itu kan masih ingat itu yang disampaikan gitu. Makanya syukur seminggu setelah itu ya langsung dipanggil. Nah kebetulan itulah serunya kan ini rumah sakit, berarti tantangan baru. Karena kita biasa selama ini kan belajar pemasaran ya bisnis. Tapi kali ini rumah sakit gitu, ya berarti produk kesehatan. Bagaimana konsumennya pasti berbeda, orang-orang sakit, orang-orang pensiunan yang membutuhkan. Wah keren ini Christopher. Rego gimana waktu itu? Itu waktu yang lama nggak waktu setelah Rego lulus habis itu melamar? Sebenarnya pas kuliah kan udah ada kerjaan sendiri kan mengajar. Sebenarnya di mengajar itu kan kalau mau dibilang kan butuh juga manajemennya itu kan, gimana kita memanage waktu kita sendiri, terus memanage gimana ngajar secara efektif gitu kan. Nah setelah lulus ya kita coba cari kerjaan gitu. Ya alhamdulillah sih butuh sebulan aja sih kalau nggak salah. Sebulan atau kurang dari sebulan deh. Taruh lamaran, seminggu kemudian udah diterima di dalam perusahaan. Cepat ya. Iya. Memang dibutuhkan. Nah itu jadi makanya calon-calon mahasiswa nanti, adik-adik sekalian juga kalau berdasarkan cerita dari alumni ini kan memang seperti yang tadi di awal saya bilang, kebutuhan marketing di dunia manapun, di dunia kerja atau di bisnis itu sangat diperlukan. Dan makanya
kita lihat dari Bang Christopher dengan Kak Eko sendiri nggak butuh yang lama, waktu yang lama untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan seperti itu. Nggak susah ya waktu itu ya, Alhamdulillah enggak. Ya. Dapat langsung Dapat kerjaan ya sesuai. Oke, jadi kalau kita coba lanjut ya, tadi kan misalnya kalian tadi udah masuk ke dunia kerja gitu kan. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira di saat kalian kerja, melakukan pekerjaan kalian di perusahaan itu, di pekerjaan itu kan, kira-kira terpakai nggak ilmu-ilmu manajemen, ilmu pemasaran, marketing itu sendiri di dalam pekerjaan yang kalian tekuni? Pastinya terpakai ya, karena kan manajemen itu terutama manajemen pemasaran bukan hanya soal jual gitu ya. Nah, kebetulan kan memang sekarang ini untuk pekerjaan sekarang ini sih kita dibutuhkan untuk lebih kritis, lebih analitis juga. Jadi itu semua kita dapat waktu di MPWBI. Nah itu kan banyak case-case kan, kita lebih baik case, kemudian juga ya strategi pemasaran. Bahkan kalau pimpinan mengatakan coba kita buat kebutuhan seperti ini ya, kalau kita punya kemampuan ya tawarkan aja, Pak, kalau plannya A kita dapat nilai 2, tapi kalau plannya B kita dapat nilai 9 gitu, sama 2 atau 9 gitu kan. Berarti terpakai ya? Iya terpakai, kan nggak hanya soal menjual lah kan, tapi strategi ini mana yang efisien, biayanya juga tidak banyak. Kalau bisa satu jalur lurus, ngapain kita harus belok satu titik? Wah, keren ini. Keluarga sendiri gimana? Terpakai nggak ilmu-ilmu yang dipelajari waktu itu? Lumayan banyak sih. Lumayan banyak juga karena ya? kan saya di bagian shipping. Oke. Jadi kan shipping itu pasti ada manajemen operasionalnya. Betul. Terus manajemen keuangannya, karena kan kita mau lihat harga shippingnya itu sendiri kan. Terus kebetulan ini saya pindah ke job desk yang baru, itu analisis data. Jadi di situ terpakai siapa analisis datanya, lihat statistiknya itu tiap bulannya atau per tahunnya itu ada nggak kenaikan penjualannya. Jadi kita bisa tahu sih perkembangan dari perusahaan itu sendiri juga. Berarti sebenarnya pun perusahaan itu juga bergantung sama kalian sebenarnya. Ya, sedikit banyaknya. Makanya itu saya bilang 0,01% pasti terpakai gitu ya. Jangan ragu. Kalau dengan mungkin teman-teman satu kantor gitu kan, kalian rasa nggak apa sih bisa saya bilang persaingan atau lebih unggul nggak kalian rasa yang kalian dapatkan jadinya, maksudnya membantu kalian jadi lebih unggul nggak kira-kira dengan teman-teman kalian yang ada di satu kantor ilmu ini? Itu ada seperti itu nggak? Kalau saya rasa sih nggak tahu, nanti dikira sombong. Tapi kalau saya rasa sih pasti ada. Karena ketika misalnya pimpinan mengumpulkan pendapat gitu, ya kita sampaikan pendapat berdasarkan fakta yang ada. Apa dampaknya kalau ini, kita akan apa dampaknya ini. Itu pertama satu soal kritis, kemudian analitis, dan komunikasi kita jadi lebih lancar. Ya karena manajemen pemasaran itu kan kita dilatih untuk komunikasi visual pemasaran, jadi ya terlatih lah, jadi nggak terbatas. Iya Pak, saya seperti kenapa seperti ini? Nggak tahu. Ya gitu. Ini nggak. Ya ini Pak, ini harus begini nggak ABC sampai gitu. Karena kan juga kadang-kadang kan ada di saat tidak mempelajari ilmu tersebut, bisa dia masuk ke dalam suatu pekerjaan sendiri. Mereka hanya melakukan pekerjaannya tapi nggak memberikan mungkin sebuah value lebih. Betul. Jadi mungkin itu yang bisa bermanfaat ya itu, sehingga kalian mungkin bisa sedikit lebih unggul atau bahkan mungkin jauh lebih unggul daripada teman-teman yang satu kantor. Itu juga dia kelebihannya kan, kita sudah manajemen pemasaran internasional, tambah lagi ada pendidikan entrepreneurship. Nah maka sebenarnya kita sudah diasah untuk lebih lagi, hampir murni seperti emas lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi karena kita udah ada wawasan manajemen, udah ada wawasan tambah lagi wawasan entrepreneurship ya kan. Entrepreneurship kan kembali lagi nggak hanya soal jualan buka usaha, tapi
betul. bisa jadi entrepreneur, banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin yang lebih nampak sih dari cara kita berpikir sih, pasti beda kan, pasti iya. beda sama orang yang nggak dapet seperti di sini gitu. Pasti bisa aja mereka kayak karyawannya, ya udah datang tiap pagi kerja kerjaan dia, Iya. ketik habis itu pulang udah. Iya. Tapi kan cara kita berpikir kan kita bisa dapat ilmu dari kerjaan kita gitu. Betul. Kita bisa lihat perusahaan itu gimana sih cara jual belinya gitu kan. Iya. Terus penjualan mereka meningkat nggak? Kalau meningkat karena apa? Nggak Iya. meningkat karena apa gitu Betul. kan. Jadi kita bisa lihat lebih luas lagi sih dari bisnis mereka. Jadi kita dapat marketingnya, dapat ilmu bisnisnya juga. Berarti makanya jadi lebih kritis, Iya. lebih analitis Yes. gitu kan, sehingga memang terakhirnya memang bisa memberikan keputusan atau membantu Ya. si pemimpin justru untuk membuat keputusan di dalam perusahaan dia. Wah, lagi di alumni manajemen pemasaran internasional ini. Oke, mungkin terakhir ini ya. Kira-kira ada nggak saran-saran untuk adik-adik calon mahasiswa atau adik-adik yang lagi menjalani mahasiswa yang menjalani pemasaran internasional sekarang, ada nggak saran-saran atau kata-kata motivasi bagi mereka supaya mereka yakin nih bahwasannya manajemen pemasaran internasional ini prodinya memang prodi yang memang layak untuk mereka banggakan, seperti itu. Ada nih saran. Kalau saran pertama untuk yang sudah masuk dunia marketing, selamat datang di dunia marketing ya. Jadi marketing itu bukan hanya soal pinter jualan, Ya. pinter ngomong, tapi kita biasa untuk lebih kritis, lebih analitis, karena dunia ini sekarang sampai ke depannya butuh orang-orang yang seperti itu. Jadi Betul. jangan pernah merasa, ya mungkin kita dengar banyak orang, terutama ini yang mau masuk, yang sedang bingung pilih kuliah kemana atau jurusan apa, banyak yang merasa udahlah manajemen aja lah, gampang Iya. kuliahnya. Iya. Istilahnya Iya. jurusan sejuta umat begitu kan istilahnya. Betul. Enggak, tapi di sini memang kalau kita mau, kita harus sungguh-sungguh, karena ketika sungguh-sungguh hasilnya itu luar biasa. Ya. Saya sudah bilang 0,01% pun sudah berdampak. Sudah berdampak. Karena 0,01 maka bisa jadi 100%. Motivasi banget sih. Bego, Kalau dari saya singkat aja sih. Kalau mau jadi orang yang luas pandangannya, luas pemikirannya, luas jangkauannya, bertemannya, lebih cocoknya sih kayak kalau saya pribadi masuk ke manajemen internasional, karena itu kan dia mendunia, bukan hanya Indonesia loh, bisa sampai ke luar negeri, sampai ke seluruh dunia lah pokoknya. Jadi dan itu juga tadi membantu di shipping tadi ya. ya di situ terus menyenangkan sih program ini, senang banget. Wah, luar biasa nih alumni kita ini. Jadi itu tadi ya, seperti yang di awal tadi saya bilang bahwasanya memang top jobs atau profesi nanti yang bakal dicari ya, dengan pendapatan yang lumayan besar. Tadi kita nggak tanya ya pendapatan mereka berapa, tapi itu rahasia ya kan. Salah satunya itu bukan salah satu, justru nanti di top pekerjaan itu semuanya berhubungan sama marketing, sehingga ada marketing spesialis itu juga, ada sales, ada services, ada operations manager, ada financing manager itu sendiri, itu semua berkaitan sama yang namanya dunia manajemen pemasaran internasional itu sendiri. Jadi seperti tadi kita sudah kupas tuntas ya dengan alumni manajemen pemasaran internasional, Pak Christopher dengan Kak Rego. Justru di saat mereka sudah mempelajari dan menggunakan ilmu mereka, tidak susah untuk dapat pekerjaan, dan justru di saat pekerjaannya justru mendorong mereka itu kelihatan lebih unggul dibandingkan sama mungkin teman-teman mereka yang satu kantor. Jadi adik-adik jangan ragu untuk memilih manajemen pemasaran internasional di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Mungkin itu dulu ya waktu kita untuk di Kupas Tuntas ini. Semoga ini sangat bermanfaat bagi kalian semua. See you next time.